Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema self-injury dan suicide pada remaja. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Terdapat Adrisi Ifatul Mardiah dengan NIM 001, Kafifah Iningtyas dengan NIM 013, dan Hana Putrisya dengan NIM 060. Baik, di sini dapat dilihat bahwa perilaku self-injury dan suicide banyak terjadi pada masa remaja. Kenapa demikian? Karena perkembangan pada masa remaja merupakan saat yang paling krusial dalam kehidupan individu. Masa remaja yang ditandai dengan munculnya pubertas menyebabkan individu semakin sensitif dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada usia remaja, perkembangan hidup individu berada pada masa yang penuh dengan perubahan yang terjadi baik pada tubuh, pola perilaku, maupun peran sosial. Masa remaja biasanya ditandai dengan adanya pengenalan diri individu terhadap sejumlah emosi baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan, serta lebih kompleks dan intensitas yang lebih meningkat, serta mengalami gejolak emosi yang lebih fluktuatif. Di samping itu, kemampuan dalam membentuk strategi regulasi emosi yang lebih adaptif dan mampu menyaring juga diasah hingga menjadi lebih matang, sehingga dapat dikatakan bahwa remaja yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap emosi akan cenderung mengalami perilaku yang negatif. Perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat menimbulkan terjadinya konflik yang akan menyebabkan remaja tertekan secara emosional dan mengakibatkan terjadinya distres, serta munculnya emosi negatif pada diri remaja. Selain itu, Santrok 2013 menyebutkan apabila remaja mengalami emosi yang bergejolak, remaja cenderung akan menunjukkan beberapa tanda melukai diri sendiri atau self-harm, percobaan bunuh diri, hingga melakukan bunuh diri. Selanjutnya, perilaku self-harm atau menyakiti diri sendiri ini didefinisikan sebagai perilaku seseorang yang melukai diri sendiri dengan sengaja menggunakan berbagai cara tanpa melihat ada atau tidaknya niat dan keinginan untuk mati. Definisi lain juga dikemukakan oleh Skek dalam Widyawati 2021 bahwa self-harm diartikan sebagai suatu perilaku dan niat yang menggambarkan percobaan melukai diri, merusak diri secara impulsif guna mengalihkan emosi atau perasaan yang tak tertahankan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa self-harm merupakan tindakan berbahaya yang dapat mengancam nyawa. Dapat berawal dari melukai diri sendiri hingga tindakan bunuh diri. Data juga menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri ini banyak dialami oleh remaja di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari hasil penelitian ditemukan bahwa lebih dari sepertiga atau 36% orang Indonesia ditemukan pernah melukai diri sendiri. Dan dari semua responden yang melaporkan pernah melukai diri sendiri, hampir separuhnya atau 45% merupakan kalangan remaja. Penelitian lain yang dilakukan di salah satu SMA di Jawa Barat menemukan fakta bahwa 8/3 siswanya melakukan tindakan melukai diri sendiri atau self-harm. Menambah data penguat bahwa banyak remaja yang melakukan self-harm, penelitian yang dilakukan oleh II dan Mei di Malaysia, sebanyak 250 pelajar dengan rentan usia 13 hingga 16 tahun, didapatkan data bahwa sebanyak 68%, yaitu sebanyak 170 pelajar, pernah melakukan perilaku self-harm. Sekitar 49,4% pada usia 13 hingga 14 tahun, dan 50,6% pada usia 15 hingga 16 tahun. Hasil data ini diambil dari 58 pelajar laki-laki dan 112 pelajar perempuan. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kasus self-harm pada remaja masih terbilang tinggi dan menyerang baik laki-laki maupun perempuan. Self-injury atau self-harm juga terdapat dalam DSM-5. Self-harm telah diklaim sebagai gangguan yang tidak bergantung dengan gangguan mental lainnya atau dapat dikatakan terpisah dari gangguan mental lainnya. Berbeda dari DSM-4-TR, self-harm masih belum dipisahkan dari gangguan lainnya. Gangguan ini disebut sebagai non-suicidal self-injury atau NSSI. Terdapat beberapa kriteria non-suicidal self-injury dalam DSM-5. Yang pertama, kriteria A,
Dalam 1 tahun terakhir, individu telah pada 5 hari atau lebih terlibat dalam kerusakan yang dilakukan sendiri dengan sengaja pada permukaan tubuhnya yang mungkin menyebabkan pendarahan, memar, atau nyeri. Misalnya, memotong, menusuk, memukul, menggosok berlebihan, dengan harapan bahwa cedera hanya akan menyebabkan cedera fisik ringan atau sedang, yaitu tidak ada niatan bunuh diri. Tidak adanya niatan bunuh diri telah dinyatakan oleh individu atau dapat disimpulkan dari keterlibatan berulang individu dalam perilaku yang diketahui atau telah dipelajari oleh individu tidak mungkin mengakibatkan kematian. Lalu kriteria B, individu terlibat dalam perilaku melukai diri sendiri dengan 1 atau lebih harapan berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dari perasaan negatif atau keadaan kognitif. Yang kedua, untuk mengatasi kesulitan interpersonal. Dan yang ketiga, untuk menginduksi keadaan perasaan positif. Relief atau respon yang diinginkan dialami selama atau sesegera setelah cedera diri. Dan individu dapat menunjukkan pola perilaku yang menunjukkan ketergantungan pada keterlibatan berulang kali di dalamnya. Kemudian kriteria C, cedera diri yang disengaja dikaitkan dengan setidaknya 1 dari berikut. Pertama, kesulitan interpersonal atau perasaan atau pikiran negatif seperti depresi, kecemasan, ketegangan, kemarahan, kesusahan umum atau kritik diri yang terjadi pada periode tersebut segera sebelum tindakan yang merugikan diri sendiri. Dan yang kedua, sebelum terlibat dalam tindakan, periode keasikan dengan perilaku yang dimaksudkan yang sulit dikendalikan. Dan yang ketiga, memikirkan tentang melukai diri sendiri yang sering terjadi, bahkan ketika tidak ditindaklanjuti. Kemudian terdapat kriteria D, perilaku tersebut tidak mendapatkan sanksi sosial, misalkan saja seperti tindik badan, tato, bagian dari ritual agama atau budaya, dan tidak terbatas pada mengorek atau menggigit kuku. Lalu kemudian ada E, perilaku atau konsekuensinya menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi interpersonal, akademik, atau fungsi penting lainnya. Kemudian kriteria terakhir yaitu kriteria F, perilaku tidak terjadi secara eksklusif selama episode psikotik, delirium, intoksikasi zat, atau penarikan zat. Pada individu dengan gangguan perkembangan syaraf, perilaku bukanlah bagian dari pola stereotip berulang. Perilaku tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental atau kondisi medis lainnya. Dalam DSM-5 juga dijelaskan mengenai diagnosis dari non-suicidal self-injury, bahwa individu berulang kali menimbulkan luka yang dangkal namun menyakitkan pada permukaan tubuhnya. Paling umum, tujuannya adalah untuk mengurangi emosi negatif seperti ketegangan, kecemasan, dan mencela diri sendiri, atau untuk menyelesaikan kesulitan interpersonal. Dalam beberapa kasus, cedera dianggap sebagai hukuman diri yang pantas. Individu akan sering melaporkan sensasi langsung kelegaan yang terjadi selama proses tersebut. Ketika perilaku tersebut sering terjadi, mungkin terkait dengan rasa urgensi dan keinginan, pola perilaku yang dihasilkan menyerupai kecanduan. Luka yang ditimbulkan bisa menjadi lebih dalam dan lebih banyak. Cedera paling sering ditimbulkan dengan pisau, jarum, pisau cukur, atau benda tajam lainnya. Area umum untuk cedera termasuk area depan paha dan sisi punggung ataupun di tangan. Satu sesi cedera mungkin melibatkan serangkaian potongan paralel yang dangkal, dipisahkan oleh 1 atau 2 cm pada lokasi yang terlihat atau dapat diakses. Luka yang dihasilkan akan sering berdarah dan pada akhirnya akan meninggalkan pola bekas luka yang khas. Contoh perilaku menyakiti diri sendiri yaitu pertama, menyayat anggota tubuh, kedua, berolahraga secara berlebihan, ketiga, membakar diri sendiri, keempat, memotong diri sendiri, kelima, mengonsumsi obat-obatan berlebihan, dan sesuatu yang membahayakan nyawa.
Penyebab seseorang melakukan self-injury dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi lingkungan yang mencakup kurangnya dukungan sosial, kehilangan suatu hubungan, konflik interpersonal, dan tekanan yang didapatkan dari lingkungan. Kedua, dimensi biologis yang meliputi kelainan atau gangguan pada otak yang membuat individu melakukan tindakan melukai diri sendiri. Ketiga, dimensi kognitif yang mencakup mengenai pemikiran-pemikiran yang langsung menjadi penyetus perilaku self-harm dan kognisi yang berhubungan dengan trauma yang pernah dialami oleh individu. Keempat, dimensi perilaku. Perilaku yang cenderung rendah diri dan malu secara berlebihan sehingga merasa layak untuk menerima hukuman dengan melukainya diri sendiri. Dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi afektif yang mencakup kecemasan, tekanan, kepanikan, kemarahan, depresi, rasa malu, dan kebencian. Juga dapat dilihat dari faktor internal, meliputi faktor neurosis ataupun psikotis, sifat bawaan dari kecerdasan emosional, dan emosi-emosi negatif. Kemudian juga terlihat dari faktor eksternal meliputi trauma yang disebabkan karena lingkungan sekolah yang kurang memadai dan pola asuh dalam keluarga. Walaupun perilaku self-harm tidak diniatkan untuk bunuh diri, namun perilaku ini memiliki resiko 168 kali lipat untuk melakukan bunuh diri. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku melukai diri sendiri ini ialah munculnya bekas luka pada tubuh, dan dampak positif yang ditimbulkan adalah perasaan lega pada pelaku self-harm. Asesmen alat ukur yang dapat digunakan yaitu yang pertama CSDS yang terdiri dari 73 item yang mengukur tentang perilaku beresiko tinggi. Yang kedua terdapat Self-Harm Behavior Survey yang terdiri dari 174 item yang dapat mengukur terkait informasi perilaku melukai diri sendiri. Ketiga, terdapat SIQ yang memiliki 54 item tetapi tidak cukup untuk mengetahui atau mengukur perilaku self-harm. Yang keempat, terdapat DSHI, yaitu terdiri dari 17 item, dan pada item alat ukur ini mengandung pertanyaan mengenai upaya melakukan bunuh diri. Kelima, terdapat Adolescent Risk Inventory, hampir sama seperti DSHI, alat ini memiliki 33 item, dan 6 item diantaranya mengenai perilaku menyakiti diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu Self-Harm Inventory. Lalu kemudian metode asesmen yang dapat dilakukan adalah wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan pada sebelum intervensi, selama proses intervensi, dan pasca intervensi. Kedua, observasi. Observasi dapat dilakukan sebelum pra-intervensi untuk melihat gejala dan simptom-simptom yang tampak, untuk memperkuat diagnosis dan perilaku maladaptif. Yang ketiga, self-report. Dikarenakan tidak setiap waktu dilakukan observasi, maka langkah yang bisa diambil yaitu dengan melakukan self-report. Lalu yang keempat yaitu kuesioner skala. Skala yang diberikan sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Dan yang terakhir checklist DSM-5. Setelah itu dapat dilakukan checklist DSM-5 untuk membantu menentukan diagnosa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh DSM-5. Intervensi self-harm dalam menangani perilaku melukai diri sendiri yang sudah parah dan berujung atau mengarah pada perilaku bunuh diri harus diperhatikan dan diberikan intervensi. Intervensi yang digunakan harus sesuai dengan hasil asesmen sebelumnya. Intervensi self-harm yang dapat digunakan pertama yaitu pendekatan transpersonal. Pendekatan transpersonal terdapat dua tujuan terapi, yaitu untuk memperkuat perkembangan kepribadian dengan melibatkan semua proses mental. Lalu tujuan yang selanjutnya kemungkinan untuk mewujudkan diri yang sejati, menyangkut keterhubungan manusia dengan Sang Pencipta. Intervensi psikologi transpersonal yang dapat dilakukan guna mengurangi perilaku self-harm salah satunya yaitu metode empathic love therapy. Selanjutnya, terdapat juga intervensi dengan teknik Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Teknik CBT merupakan gabungan dari teknik perilaku dan teknik kognitif yang digunakan secara bersamaan. Intervensi dengan teknik ini dapat sekaligus menguatkan kognitif klien dan juga mengurangi atau menghilangkan perilaku yang maladaptif. Kemudian terdapat intervensi dengan teknik REBT, adalah sebuah gaya terapi yang aktif, direktif, dan individual.
Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis. Masih dalam lingkup REBT, intervensi yang dapat digunakan pada subjek ialah self-talk yaitu pep talk untuk membangkitkan sebuah keberanian atau antusiasme positif pada seseorang. Teknik ini dapat digunakan untuk menyangkal pemikiran atau perilaku tidak masuk akal dan kemudian akan dialihkan atau dikembangkan menjadi pikiran-pikiran yang lebih sehat dan positif. Intervensi lainnya yang dapat digunakan yaitu metode art therapy. Art therapy merupakan bentuk psikoterapi yang menggunakan media seni, material seni, dengan pembuatan karya seni untuk berkomunikasi. Tujuan dari terapi ini diharapkan klien dapat menyalurkan emosi negatif ke dalam seni dan agar individu dapat menyalurkan impuls untuk mengurangi distres sehingga bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih positif, yaitu contohnya menggambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suicide. Jadi, dalam suicide ini ada suicide dan para-suicide. Suicide atau bunuh diri ini merupakan usaha perilaku maupun pikiran dengan tujuan untuk mengakhiri hidup secara sengaja yang dimulai dari pemikiran pasif untuk bunuh diri hingga melakukan perilaku yang menuju kematian. Sedangkan kalau para-suicide sendiri ini merupakan tindakan non-fatal di mana individu dengan sengaja mencederai diri sendiri atau self-harm dan atau mengambil zat melebihi dosis yang telah ditentukan atau diakui secara umum. Jadi kalau secara umum suicide dan para-suicide ini dibedakan secara niat atau niat hasil akhir yang ingin didapatkan oleh individu. Nah, kalau suicide atau bunuh diri secara khusus itu memang individu berniat untuk kematian pada dirinya seperti itu. Kalau pada para-suicide kebanyakan ini akan mengharapkan hasil untuk mendorong kelegaan dari perasaan negatif untuk mencapai perasaan yang positif maupun simpatik dari mendapatkan simpati dari orang lain seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada data suicide. Jadi hasil survei Global School Based Student Health Survey atau GSHS pada pelajar SMP dan SMA dengan jangka umur 12 hingga 18 di tahun 2015 itu menghasilkan data keinginan untuk bunuh diri itu pada angka 4,3% pada siswa laki-laki dan 5,9% pada siswa perempuan. Itu bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelahnya bahwa untuk total sendiri pada survei tersebut diketahui bahwa ada 5,2% siswa yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Lalu selanjutnya, suicidal behavior disorder ini jarang terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Lalu bunuh diri ini lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan, sedangkan para suicide lebih sering terjadi pada perempuan. Nah, di banyak negara insiden bunuh diri di kalangan remaja laki-laki berusia 15 hingga 25 tahun itu sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada kriteria diagnosis menurut DSM-5 atau kriteria diagnosis dari suicidal behavior disorder. Jadi yang pertama yaitu ada dalam 24 bulan terakhir individu telah melakukan upaya bunuh diri. Dengan catatan percobaan bunuh diri yang dilakukan yaitu rangkaian perilaku yang dimulai sendiri oleh seorang individu yang pada saat inisiasi berharap bahwa serangkaian tindakan akan menyebabkan kematiannya sendiri. Waktu inisiasi ini adalah waktu ketika suatu perilaku terjadi yang melibatkan penerapan metode bunuh diri. Nah, untuk metode bunuh diri ini bisa dikategorikan menjadi metode bunuh diri secara non-kekerasan dan secara kekerasan. Nah, untuk secara non-kekerasan ini biasanya dilakukan dengan penyalahgunaan obat-obatan secara ilegal maupun non-ilegal, secara ilegal maupun non-ilegal atau legal, yang secara overdosis seperti itu, atau yang secara kekerasan itu biasanya dilakukan dengan melompat dari tempat yang tinggi atau misalnya dapat dengan melukai diri sendiri dengan luka tembak hingga meninggal, atau tindakan-tindakan yang hampir sama seperti itu.
Lalu untuk kriteria yang kedua, yaitu tindakan tersebut itu tidak memenuhi kriteria untuk non-suicidal self-injury atau self-harm, yaitu tidak melibatkan self-injury yang diarahkan ke permukaan tubuh yang dilakukan untuk mendorong kelegaan dari perasaan negatif atau keadaan kognitif atau untuk mencapai keadaan suasana hati yang positif. Lalu kriteria yang ketiga, yaitu ada diagnosis tidak diaplikasikan pada ide atau tindakan persiapan bunuh diri. Lalu yang keempat, yaitu ada tindakan tidak dimulai selama keadaan delirium atau kebingungan, atau tidak diikuti dengan delirium atau kebingungan. Lalu yang kelima, yaitu tindakan tidak dilakukan semata-mata untuk tujuan politik atau agama. Jadi murni memang untuk kematian diri sendiri dengan alasan individual seperti itu. Lalu untuk bunuh diri sendiri itu dapat dispesifikasikan apabila current atau saat ini atau tidak lebih dari 12 bulan sejak upaya terakhir, atau in early remission atau 12 hingga 24 bulan sejak upaya terakhir. Selanjutnya yaitu ada penyebab suicide, yaitu ada dua, dalam secara intrapersonal dan juga interpersonal. Intrapersonal ini yang berkaitan dengan individu sendiri, sedangkan interpersonal ini merupakan faktor eksternal seperti itu. Jadi untuk faktor intrapersonal ini terdapat adanya gangguan psikologis seperti depresi, skizofrenia, penyalahgunaan zat, gangguan tingkah laku, dan gangguan makan. Dan juga ada kondisi secara medis seperti contohnya ini pernah mengalami laserasi atau trauma tulang, lalu ketidakstabilan kardiopulmoner, muntah dan mati lemas, gagal hati akibat penggunaan paracetamol dapat terjadi sebagai akibat dari perilaku bunuh diri. Nah, untuk penyebab secara interpersonal ini peristiwa yang terdapat contoh seperti peristiwa yang menimbulkan stres, masalah hubungan anak dan orang tua, perceraian orang tua, riwayat keluarga, dan penyakit kronis, serta budaya yang ada di lingkungannya gitu. Misalnya memang ada gangguan secara spesifik pada budaya, atau memang ada metode-metode tertentu yang memang dilakukan pada budaya tersebut untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Nah, secara interpersonal juga itu ada contoh seperti adanya peristiwa kehilangan atau peristiwa seperti perceraian yang sudah jelaskan tadi seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik suicide and parasuicide. Jadi kalau dilihat dalam tabel tersebut itu faktor risiko secara demografis bila dibandingkan antara parasuicide dan suicide, kalau parasuicide itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan dengan umur sekitar 15 hingga 25 tahun, single, teenage wife atau istri muda, kemudian ada divorce atau mengalami perceraian, serta berada pada level grup SIS 5. SIS ini merupakan socio-economic status pada grup 5 atau grup yang pada grup sosio-demografis yang rendah. Nah, sedangkan pada suicide sendiri ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki pada umur 15 hingga 25 tahun, atau pada kasus lainnya itu pada umur di atas 50 tahun. Nah, itu juga bisa saja mengalami perceraian, lalu marital discord, atau menjadi widowed atau janda atau duda seperti itu ya. Lalu berada pada SIS group 1 atau 5, serta memiliki kulit putih dan biasanya melakukan bunuh diri itu pada musim yang awal-awal musim panas. Lalu apabila dibandingkan menurut historical risk factor atau faktor risiko secara historis, untuk keseluruhan baik para suicide atau suicide itu pernah mengalami previous suicide attempt atau pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, untuk secara khusus dalam para suicide biasanya juga mengalami loss of parent in early life atau mengalami kehilangan orang tua pada awal kehidupan. Lalu ada juga mengalami previous psychiatric treatment atau pernah mendapatkan treatment psikiatrik sebelumnya,
dan juga ada criminal record atau catatan kriminal sebelumnya. Lalu apabila pada berkaitan dengan health related risk factor atau berkaitan dengan kesehatan, faktor risikonya itu secara keseluruhan baik para suicide dan suicide itu mengalami alcohol and drug abuse atau penyalahgunaan alkohol dan narkoba, dan serta memiliki antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial, serta yaitu ada epilepsi. Lalu secara khusus pada para suicide itu juga mengalami distemia, sedangkan pada suicide itu mengalami depresi serta chronic painful illness atau serta memiliki penyakit kronis gitu ya. Lalu untuk trigger event leading to hopelessness atau peristiwa yang men-trigger yang membuat individu menjadi putus asa, baik para suicide atau suicide itu dapat mengalami stressful life event and loss atau peristiwa hidup yang menyebabkan stres dan kehilangan, lalu social isolation atau isolasi sosial, PHK atau pengangguran, lalu kesesakan atau crowding. Lalu secara khusus pada para suicide itu dapat mengalami family illness atau adanya penyakit dari keluarga. Lalu selanjutnya yaitu ada impulsive separation following relationship difficulties atau perpisahan impulsif setelah kesulitan dalam hubungan. Lalu ada juga recent court appearance atau hadir dalam pengadilan dalam waktu dekat, dan yang lain yaitu dari suicide atau bunuh diri yaitu ada abuse atau penyalahgunaan, pelecehan atau penyalahgunaan. Lalu ada exposure to media coverage of suicide yaitu tersebarnya liputan media tentang bunuh diri. Lalu ada denial by family of seriousness of intent yaitu penolakan dari keluarga atas keseriusan bunuh diri. Lalu ada suicidal ideation. Jadi kalau pada para suicide itu without intent atau tanpa maksud. Lalu pada suicidal intent pada suicide atau bunuh diri itu terdapat adanya perencanaan sebelumnya, lalu tindakan pencegahan untuk menghindari ditemukan, lalu tidak ada upaya untuk mendapatkan bantuan setelahnya, melakukan metode yang berbahaya, dan pada akhirnya melakukan tindakan aksi bunuh diri. Lalu keduanya akan melakukan self-harm yang berujung untuk para suicide akan berujung pada para suicide, sedangkan untuk suicide akan berujung pada completed suicide atau bunuh diri yang berujung kematian. Nah, selanjutnya yaitu ada assessment. Nah, ada beberapa self-administrated form yang berguna dalam penyaringan pasien normal serta pasien dengan risiko bunuh diri tinggi. Di antaranya itu ada suicide screening question, risk for suicide questionnaire, the mood and feeling questionnaire, treatment emergent activation and suicidality assessment profile, Columbia Suicide Severity Rating Scale, Suicide Behavior Questionnaire, Suicidal Ideation Questionnaire, dan yang terakhir ada the Beck Scale for Suicidal Ideation atau BSS. Nah, meskipun sudah dilakukan assessment dengan menggunakan self-administration ini, masih perlu untuk dilakukan tinjauan lebih jauh secara klinis, misalnya dengan wawancara, yang assessment ini dapat digunakan sebagai tambahan dalam dilakukannya wawancara. Nah, akan tetapi untuk assessment dalam suicide dalam anak dan remaja itu biasanya lebih difokuskan pada wawancara secara klinis. Nah, selanjutnya yaitu ada assessment secara dengan wawancara klinis. Yaitu ada jenis pertama yaitu multisystemic interview atau wawancara multisistem. Ini dilakukan dengan 3 wawancara yang berbeda. Yaitu yang pertama yang dilakukan dengan orang tua, wali atau orang tua asuh saja. Lalu yang kedua wawancara individu dengan anak, dan yang ketiga wawancara dengan seluruh keluarga. Nah, wawancara orang tua dan anak yang terpisah dalam prosesnya ini itu dapat memperoleh perspektif yang berbeda tentang ada atau tidaknya faktor risiko. Nah, kalau wawancara keluarga ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan antara pandangan orang tua dan anak tentang situasi dan untuk mengamati pola interaksi seluruh keluarga. Jadi dengan dilakukannya wawancara secara terpisah ini itu dapat menunjukkan bahwa
sangat penting untuk melakukan wawancara dengan anak secara individu, di samping melakukan wawancara secara bersama dengan orang tua dan seluruh keluarga, dengan memperhatikan kekhawatiran anak yang bisa jadi itu diremehkan sama orang tua, dan memungkinkan untuk tidak terhambat dalam wawancara yang lebih mendalam dan tereksplor dengan anak yang berada pada kondisi yang sendirian. Lalu untuk jenis kedua yaitu ada child-centered interviewing atau wawancara yang berpusat pada anak. Nah, dalam wawancara yang berpusat pada anak, penting untuk memberitahu anak mengenai durasi wawancara dan apa yang akan dilakukan selama prosesnya. Nah, seperti contohnya itu apabila perlu dilakukan rawat inap sebagai intervensi protektif pada individu, itu perlu disampaikan dengan baik di awal proses wawancara. Nah, selain memberikan kejelasan mengenai prosesnya itu, perlu juga memberikan keyakinan kepada anak atau klien itu bahwa kita akan menumbuhkan kepercayaan dengan menjelaskan bahwa kita akan memberikan batasan-batasan mengenai kerahasiaan dalam hal yang akan dibahas dan yang akan disampaikan kepada orang tua. Nah, hal ini itu untuk membangun kepercayaan serta hubungan awal yang baik bagi konselor dan anak. Nah, dalam melakukan wawancara ini itu dapat memberikan assessment yang terakhir tadi, yaitu ada skala Beck Scale for Suicide Ideation ini itu sebagai tambahan dalam dilakukannya wawancara secara child-centered gitu. Nah, wawancara ini itu dilakukan dengan mengidentifikasi persepsi dan adanya faktor risiko serta trigger yang ada pada individu. Itu perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor yang telah disebutkan oleh individu, seperti itu. Nah, selain itu perlu membedakan antara bunuh diri, suicide atau parasuicide yang dapat dilihat dalam kasus seperti penolakan yang terjadi setelah pertengkaran antara anak dan pacar mereka yang menjadi salah satu faktor risiko parasuicide. Nah, selain itu penolakan orang tua dengan anak dalam manajemen pengasuhan yang kurang baik atau pengasuh kurang baik itu dapat mengakibatkan yang berkaitan dengan parasuicide. Nah, sedangkan kalau pelecehan secara fisik, seksual, emosional terhadap anak oleh masyarakat serta penolakan oleh keluarga atas keseriusan bunuh diri anak itu merupakan faktor risiko untuk bunuh diri atau suicide. Selanjutnya yaitu ada pencegahan. Jadi pencegahan dalam bunuh diri atau suicide maupun parasuicide itu dapat dilakukan dalam 4 jenis, yaitu pencegahan secara primer, sekunder, tersier, dan post-vention. Nah, pencegahan primer ini dapat dilakukan dengan program berbasis sekolah, krisis hotline, pembatasan metode yang mematikan, edukasi melalui media, dan mengidentifikasi anak dan remaja dengan faktor risiko tinggi bunuh diri. Nah, pencegahan ini tuh perlu dilakukan itu berkaitan dengan depresi sebagai faktor utama terjadinya bunuh diri serta faktor risiko lainnya. Nah, untuk mencegah depresi, kita dapat mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial anak untuk mengurangi kerentanan terhadap depresi. Nah, program berbasis sekolah yang telah disebutkan tadi itu dapat mencakup model untuk memahami depresi yang menguraikan peran faktor psikologis, sosial, dan biologis, serta pelatihan atribusi untuk membantu anak-anak mengembangkan optimisme yang dipelajari, serta pelatihan instruksi diri untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan pemantauan diri, evaluasi diri, dan penguatan diri yang positif, serta keterampilan pemecahan masalah sosial, serta merencanakan acara yang menyenangkan. Lalu yang kedua yaitu ada pencegahan sekunder, yaitu mengidentifikasi individu yang memiliki resiko bunuh diri dengan melakukan manajemen psikososial dan pemberian antidepresan. Lalu ada pencegahan tersier, yaitu menyiapkan manajemen yang tepat untuk mengelola terapi setelah individu melakukan percobaan bunuh diri untuk mencegah dilakukannya kembali upaya percobaan bunuh diri. Lalu yang terakhir yaitu ada post-vention, yaitu menjelaskan intervensi yang dilakukan setelah terjadinya bunuh diri di sekitar individu, yaitu orang-orang terdekatnya untuk mencegah terjadinya depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Jadi untuk post-vention ini itu lebih ditargetkan pada individu di sekitar orang yang telah melakukan bunuh diri seperti itu, agar untuk mencegah terjadinya depresi pada orang lain seperti itu. Sedangkan untuk yang pencegahan primer ini baru ditargetkan untuk
anak-anak yang memang di screening mengalami gejala depresi atau memang telah mengalami intensi untuk bunuh diri, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kasus. RA merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang hanya berjarak 1 tahun darinya. RA berusia 13 tahun yang hanya tinggal bersama ibu dan saudaranya, sedangkan ayahnya sudah meninggal semenjak RA kecil. Ibu RA sibuk bekerja siang dan malam, sehingga RA sering di rumah sendirian, terkadang bersama adik dan tantenya. Awal mula RA melakukan self-harm adalah karena ia merasa penasaran dan mengikuti teman. Saat pertama kali melakukan self-harm, ia mengukir menggunakan jarum. RA mengaku bahwa ia merasakan sedikit sakit, namun lama-kelamaan setelah terbiasa, ia tidak merasakan sakit. RA biasanya melakukan hal tersebut saat di sekolah, ketika tidak ada pelajaran dan terkadang saat pelajaran berlangsung. RA merupakan korban bullying di sekolahnya. Setelah pelaku melakukan bullying kepada RA, ia kemudian akan melakukan self-harm seperti memukul tembok, meja, dan papan yang ada di kelas. Hal ini dilakukan karena RA merasa lebih rileks dan lega setelah menghadapi permasalahan tertentu. RA merasakan sakit selama 1-2 hari setelah melakukan self-harm. RA mengatakan bahwa ia lebih menyukai untuk memendam apa yang ia rasakan dibanding harus bercerita, dan ia memilih untuk self-harm karena ia merasa nyaman setelah melakukannya. RA tidak hanya mengukir di tangan, melainkan juga melakukan di kaki dengan menggunakan silet dan pulpen. Menurutnya, menggunakan silet membuat proses lebih cepat dibanding menggunakan jarum. Teman-teman RA pernah menanyai apakah ia tidak merasakan sakit. RA pun menjawab bahwa ia tidak merasa sakit dan apabila sakit, menurutnya itu hanya sebentar. RA mengaku bahwa ia melakukan self-harm dengan cepat sekitar 1-3 menit, tergantung bentuk yang ia buat, sehingga dalam waktu 20 menit, ia dapat melakukan self-harm sebanyak 6 kali. Kemudian, analisis kasus. Menurut Santrok, masa remaja adalah tahap penting antara masa muda dengan masa dewasa. Hal ini dipandang sebagai era konflik karena remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi seringkali memiliki masalah atau perselisihan. Akibatnya, individu ini sering berada di bawah tekanan atau stres. Hal ini sesuai dengan RA, di mana ia menjadi korban bully dan memiliki masalah dengan keluarganya yang menyebabkan ia merasa tertekan, bahkan depresi dalam menghadapi permasalahannya, sehingga ia memilih untuk menyakiti diri sendiri sebagai bentuk mengatasi perasaan negatif yang muncul pada dirinya. Menurut penelitian, perilaku RA ini merupakan perilaku melukai diri sendiri yang merupakan jenis aktivitas yang digunakan untuk mengatasi tekanan atau penderitaan emosional dengan melukai dan menyiksa diri sendiri tanpa bermaksud membunuh diri sendiri. RA mengaku bahwa ia merasa lega dan rileks setelah melakukan self-harm. Menurut Houghton, Saunders, dan O'Connor, sebagian besar perilaku melukai diri sendiri paling banyak dimulai pada masa remaja. Houghton dan Goldrace berpendapat bahwa biasanya individu yang melukai diri dimulai pada usia 14 atau 15 tahun dan dapat berlanjut hingga dewasa. RA pertama kali melakukan self-harm ketika ia berusia 14 tahun. Awalnya ia melakukan self-harm karena ia melihat temannya melakukan self-harm, sehingga muncul rasa penasaran yang menyebabkan RA melakukan self-harm untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi pada RA, di mana ia melakukan self-cutting di kaki dan tangan, dan juga ia melakukan self-harm seperti memukul tembok, meja, atau papan yang ada di kelas. Beberapa penelitian mengatakan bahwa faktor individu melakukan self-harm adalah hubungan individu dengan keluarganya. Individu dengan situasi keluarga yang komunikasinya kurang antara orang tua dan anak, orang tua yang melakukan pengabaian terhadap kebutuhan anak, dan adanya kekerasan terjadi di dalam keluarga dapat mempengaruhi seseorang melakukan self-harm. Selain faktor keluarga, faktor psikologis juga dinilai sebagai pemicu individu melakukan self-harm, di mana individu merasakan emosionalnya tidak nyaman dan sulit untuk mengatasinya. Sesuai dengan penjelasan di atas, RA mengaku melakukan self-harm karena ia merasa marah, tertekan, hingga depresi. Perasaan ini muncul ketika ia dibully oleh temannya. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyakiti diri sendiri demi mendapatkan ketenangan. Ia juga memilih untuk memendam perasaannya dibanding harus bercerita kepada teman dekat maupun keluarga. Faktor teman sebaya juga dinilai sebagai pemicu RA melakukan self-harm.
karena RA melakukan self-harm untuk pertama kalinya karena ia mengikuti temannya. Ia juga sering menonton video yang berkaitan dengan self-harm bersama teman-temannya. Asesmen dan intervensi kasus. Yang pertama yaitu asesmen kasus. Asesmen yang dilakukan pada kasus RA yaitu menggunakan skala self-harm inventory. Skala ini dikembangkan oleh Randy Sansone di Amerika Serikat dengan menggunakan bahasa Inggris. Alat ukur ini memiliki beberapa kelebihan dalam menilai aspek-aspek perilaku self-harm. Self-harm inventory versi Indonesia memiliki jumlah item sebanyak 22 item dengan jawaban ya mendapatkan skor 1 dan tidak mendapatkan skor 0. Alat ukur ini menghasilkan skor dengan rentang 0 sampai 22. Self-harm inventory berisi tentang hal terkait self-harm apa saja yang pernah dilakukan oleh individu. Selain menggunakan alat ukur, nantinya RA juga akan menggunakan asesmen wawancara untuk mendiagnosis dan juga mendapatkan jawaban lebih lanjut mengenai perilaku self-harm apabila pertanyaan dari skala ukur dirasa kurang. Selanjutnya, intervensi kasus. Pada kasus RA, intervensi yang akan dilakukan adalah menggunakan art therapy. Pelaksanaan intervensi nantinya akan dibagi menjadi 9 sesi, yaitu yang pertama, report dan informed consent. Setelah melakukan asesmen, RA dan psikolog akan melakukan perkenalan dan menandatangani informed consent. Media yang digunakan adalah kertas dan alat tulis. Kemudian yang kedua, menggambar bebas. Ini merupakan sesi dimulainya terapi. Di sini, RA akan menggambar sesuai isi hati atau isi pikiran secara bebas terkait dengan masalah yang dihadapi. Media yang digunakan adalah kertas gambar, pensil, spidol, krayon, cat, dan pensil warna. Sesi ini diharapkan subjek mampu mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Kemudian ketiga yaitu potret diri. Sesi ini subjek diharapkan dapat mengabarkan perasaan mengenai anggota tubuh yang telah ia sakiti dengan sengaja. Tujuannya agar subjek dapat mengenali persepsi dan perasaan tentang diri dan tubuh. Media yang digunakan adalah kertas gambar, pensil, spidol, cat, krayon, dan pensil warna. Kemudian yang keempat adalah emosi diri. Pada sesi ini, subjek diminta untuk menggambar 6 bentuk emosi yang dirasakan akhir-akhir ini, dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang perasaan yang tidak tersalurkan. Kemudian kelima, yaitu diri dan keluarga. Subjek diharapkan dapat menyalurkan perasaan terhadap keluarga dan perannya di dalam keluarga. Tujuan dari sesi ini adalah untuk melihat hubungan subjek dengan keluarga. Kemudian yang keenam, yaitu situasi tidak berdaya. Subjek diminta untuk menggambar situasi saat dia merasa tidak berdaya. Diharapkan pada sesi ini subjek dapat menyadari dan mempelajari respon-respon pada situasi tertentu sehingga subjek mampu mengontrol situasi dan tidak menjadi korban pada situasi tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu mencari solusi. Dalam sesi ini, subjek diharapkan dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah sehingga subjek akan lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedelapan adalah diri dan masalah. Sesi ini bertujuan untuk membantu subjek menguatkan perilaku adaptif dan mendorong kemandirian yang lebih sehat. Diharapkan subjek dapat memunculkan insight atau motivasi pada diri subjek sehingga subjek menjadi lebih tenang dan pulih dari self-harm. Selanjutnya yaitu yang terakhir, terminasi. Sesi ini bertujuan untuk menyimpulkan keseluruhan sesi dan mengevaluasi setiap sesi untuk melihat perubahan atau perkembangan guna membantu mengatasi perilaku self-harm pada subjek. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku self-harm atau bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh remaja karena masa remaja merupakan masa yang penuh konflik sehingga rentan untuk melakukan hal tersebut. Remaja dengan coping stress yang kurang baik cenderung menunjukkan perilaku negatif seperti perilaku melukai diri sendiri hingga percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, sangat penting bagi remaja untuk mendapat pertolongan. Dengan asesmen dan intervensi yang sesuai, diharapkan perilaku tersebut dapat berkurang bahkan dihilangkan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, terima kasih.